Halo guys, nama gue Lia. Gue punya cerita horor nih tentang sekolah gue. Ada sih nggak boleh gue ceritain ke orang-orang karena ini rahasia tentang sekolah gue. Nah, gue lulus dari sekolah gue tahun 2013. Ini cerita nyata 9 tahun lalu. Gue sekolah di Jakarta. Ya tahu sendiri kan, kalau sekolah di Jakarta pasti masuk ke sekolah jam 6.30. Gak boleh telat sama sekali. Kalau telat pasti disuruh jalan jongkok, skut jam, atau push up. Abis itu disuruh pulang deh ke rumah masing-masing. Nyesek banget enggak? Nah, balik lagi ke cerita gue selalu berangkat ke sekolah jam 5 pagi supaya nggak telat datang ke sekolah. Nah, dari rumah gue juga udah horor nih ceritanya. Gue kan selalu naik angkot. Nah, di pangkalan angkot itu jalannya menanjak guys, terus banyak pohon kapuk dan semak-semak belukar gitu. Gue sih takutnya ada ular ya, gue sih nggak takut sama hantu-hantu kayak gitu ya guys. Nah, tahu sendiri kalau pohon kapuk itu warnanya hijau, gede, dan pohonnya jarang-jarang gitu ya guys. Ini yang bikin seremnya, itu pohon ada di situ dari gue kelas 1 SD tahun 2001 kalau nggak salah. Itu juga udah lumayan gede sih guys. Nah, ini yang bikin seremnya lagi, deket pohon semak-semak belukar dan pohon mangga atau rambutan gitu guys. Tahu sendiri kan, pasti banyak kuntilanak. Makanya gue ngeliat di balik pohon kapuk itu ada 2 mata merah dan suara. Alhasil gue langsung lari guys. Itu sih manusiawi ya, gue langsung lari dong, gue takut. Nah, gue selalu berangkat sama orang yang kerja gitu guys, supaya gue sampai di sana sebelum jam 6.30. Balik lagi ke cerita gue, sekolah gue ada 2 lantai. 2 gedung ya guys. Yang satu gedung itu 2 lantai dan gedung 2 itu 5 lantai. Nah, setiap pagi gue sampai di sekolah selalu jam 6 atau setengah 6 pagi. Gue selalu lihat penjaga sekolah gue kasih sesajen di gudang-gudang sekolah setiap pagi. Konon di sekolah gue ini ada pergantian jam gitu setelah jam 4 sore. Kata pergantian jam di sini tanda kutip hantu-hantu di sekolah gue pada belajar gitu ya guys ceritanya. Percaya atau enggak, dulu waktu gue masih anak baru nih di situ, gue pernah ditampakin 2 sosok. Nih kebetulan gue juga peka orangnya. Gue belajar di gedung kedua lantai 5. Gedung sekolah gue itu dibangun beda tahun ya guys. Karena gue belajar selalu di gedung kedua, makanya gue hafal banget. Dibangun tahun 1986. Kalau yang gedung pertama gue nggak tahu sih kapan dibangunnya gitu. Dan itu gedung SMA dan guru-guru serta pemimpin-pemimpin yayasan di sekolah gue. Nah, udah gitu gue selalu naik tangga kan untuk sampai ke kelas gue. Nah, di lantai dasar itu ternyata ada sosok yang bernama Siti. Siti ini dulu pernah minta tolong buat cariin orang yang buat dia kayak gitu, maksudnya meninggal ya guys. Dia bilang ke gue kalau dia itu dilecehin sama guru yang dulu pernah ngajar di situ, tapi sekarang udah nggak pernah ngajar di sekolah gue lagi sih. Dan setelah dia dilecehin dan meninggal,
Jadi kubur di bawah tangga lantai dasar gedung kedua di sekolah gue. Nah, itu dulu gedungnya nggak ada ya guys, cuman kamar mandi doang. Otomatis gue juga penasaran dong. Akhirnya gue nanya nih ke wali kelas gue tentang Siti. Nah, gue belum cerita apa-apa nih ke wali kelas gue, tapi wali kelas gue langsung ceritain tentang Siti. Nah, cerita wali kelas gue ini ternyata sama cerita apa yang Siti ceritain ke gue. Kenapa cerita ini selalu dirahasiain? Karena kepala sekolah gue juga ternyata tahu tentang ini dan gak mau cerita tentang Siti ini sampai terdengar ke sekolah-sekolah lain. Alhasil gue juga gak bisa bantu dong, dan lagian juga dia udah meninggal kan. Nah, waktu itu jam kosong di kelas gue, ceritanya si Siti ini marah-marah nih karena gak ada yang mau bantuin dia. Akhirnya satu kelas gue, isinya 40 orang di sekelas, semuanya kesurupan guys. Cuma gue doang nih dan satu teman impe gue aja nih yang gak kesurupan. Jadi gue langsung pergi untuk cari guru agama atau wali kelas gue, tapi gue cuma ketemu pendamping guru MP ya, dan bilang kalau di kelas gue ini kesurupan. Langsung dong kita menuju lantai 5 itu di gedung kedua. Teman-teman gue semuanya pada teriak-teriak dan nangis gak jelas. Alhasil mengundang penasaran dari kelas lain juga kan. Akhirnya itu teman-teman dan guru-guru kelas lain juga pada ke kelas gue buat nolongin. Setelah guru pendamping MP ini datang ke kelas gue itu, akhirnya bisa dikendaliin semua. Kenapa ya di gedung kedua itu banyak banget yang kesurupan atau ditampaki makhluk astral? Karena katanya gedung itu belum di sterilisasi atau di ngajiin gitu katanya, makanya dikasih sesajen. Gue juga nggak ngerti kenapa dikasih sesajen ya, bukannya itu malah tambah enak makhluknya ya. Nah, makanya nih di sekolah gue setelah jam pelajaran selesai jam 2.15 itu murid-murid harus langsung pulang, atau boleh juga sih di sekolah tapi nggak boleh lebih dari jam 4. Kalau enggak lu bakal bisa gak aman, tanda kutip lu bakalan dimimpiin gitu atau diikutin hantu-hantu yang ada di situ buat minta tolong ke lu juga gitu guys. Pokoknya ribet deh. Pokoknya lu gak boleh juga di sekolah gue sampai jam 4, setelah jam 4 gitu. Nah, yang bikin gue bingung lagi, gue ceritanya sanlat juga nih, kan alhasil harus di sekolahan dong seharian. Nah, gue di situ juga ketemu Siti lagi ceritanya guys, dan harus nginep ya di lantai 1 gedung kedua. Ini lebih dekat dari tangga lantai 1 tempat Siti dikuburin itu guys. Nah, makanya gue banyak-banyak berdoa juga sih supaya gak ada yang kesurupan lagi, karena itu ngeri banget guys. Gue gak mau ngelihat orang-orang kesurupan kayak gitu. Nah, akhirnya guru-guru gue juga bingung dan nanya kenapa cuma gue dan satu teman MB gue aja yang gak kesurupan. Karena gue juga nanya nih ke orang tua gue, kenapa ya gue gak kesurupan, padahal satu kelas gue ini kan 42 orang, kiri kanan depan belakang, serong kanan serong kiri, semuanya pada kesurupan. Ternyata gue juga ada yang ngejagain nih guys. Maka dari itu gue gak gampang kesurupan, gak pernah sih kesurupan gue.
Dan kalau teman MP gue ini juga gak kesurupan karena ya rahasia ya guys, cuma anak MP dan silat aja yang tahu. Dan gue bukan anak MP atau silat nih. Nah itu aja sih cerita tentang sekolah gue. Ini nyata ya, percaya nggak percaya. Oh iya, kalau kita di mana-mana harus sopan, positif, dan jangan melamun ya guys. Itu aja cerita dari gue. Sekian dan terima kasih.